Wahtu sina tauqidu ilang wahtalah bi khabarin kasailin fil manzilah. Wastuhsina dan dianggap baik. Illa wahtalah apabila berisaroh atau membuat isyarat siapa kamu. Iya taukid kan udah tadi, ya Allah. Atau taukid apa taukid? Kan udah itu tadi. Apa atau gitu taukid illa wahtalah gitu ya. Wahta itu wastuhsina tauqidu illa wahta itu lahu wastuhsina dan dianggap bagus atau baik apa atau kitu taukid illa wahta apabila membuat isyarah siapa engkau lahu kepada mukhatab. Ulang, wastuhsina dan dianggap baik apa atau gitu taukid ila wahta apabila isyarat siapa engkau atau berisyarah siapa engkau, membuat isyarat siapa engkau. Lahu bagi mukhatab bi khobarin dengan khobar. Kasailin fil manzilah seperti halnya orang yang bertanya. Fil manzilati dalam tingkatan atau derajatnya sa'il. Wa alhaqu dan menyamakan siapa ulama. Wa alhaqu dan menyamakan siapa ulama amaratal ingkari. Wa alhaqu dan menyamakan siapa ulama amaratal ingkari akan menetapinya ingkar. Bihi dengan ingkar kaaksihi seperti halnya sebaliknya alhaqu amaratal ingkar. Linuktatin karena mendatangkan faidah. Linuktatin karena mendatangkan faidah lam tashtabih yang tidak serupa. Lam tashtabih yang tidak serupa apa amaratal ingkar. Bikosamin dengan kosam. Qad dan qad. Inna dan inna. Ya itu kalian ini lagi. Biasanya itu nyambung langsung 3. Kalau enggak 1 terus 2 dalam kurung mestinya. Udah bi kosamin dengan kosam. Dan dalam kurung. B kosamin dengan kosam, kod dan kod, inna dan inna, lamil ibtida dan lam ibtida, wanuni taukid dan nun taukid, wasmin dan jumlah ismiyah, ukida ditaukidi apa kalam. Wa nafyu bermula kalam nafi. Wa nafyu bermula kalam nafi kal isbati. Itu tetap seperti halnya kalam isbat. Fidzal babi dalam bab ini. Yajri berlaku
apa an-nafyu ala salasatil alqabi atas 3 nama. 3 perumpamaan. Ya, yang di atas kan ada 3 perumpamaan kemarin itu. Bi'in dengan in, ka'an seperhalnya anna, ka'anna seperhalnya anna, bi'in ka'anna lamin. Lamin dan lam, aubain atau ba, yamin dan sumpah. Kama seperti hanya lafaz majalisul fasiqina bil amin. Ma tidak ada siapa jalisul fasiqina, orang yang duduk al fasiqina yang fasik. Ya, ini dimudhofin sih sebenarnya. Jalisul fasiqina, orang yang duduk beberapa orang yang fasik. Yang duduk itu orang yang fasik. Bil amina, itu tetap dengan keamanan. Udah. Nah, yang perlu diingat ya yang kemarin bahwa kalamul isbat, suatu kabar, kalamul khobariyah, suatu kabar itu ada kalanya tidak membutuhkan taukid, ada kalanya membutuhkan taukid. Ketika kapan? Ketika tidak membutuhkan taukid. Kholi dhihni itu kepada orang yang belum mengetahuinya, maka cukup memberitahu, dia akan paham. Zaid berdiri, ketika sudah paham maka tidak memerlukan untuk mendatangkan taukid. Jadi ada 3 tingkatan, yaitu ada kalanya satu kholi dhihni, yang kedua itu tarodud. Tarodud itu masih bingung, dijelasin, diberitahu masih bingung, maka membutuhkan taukid. Taukid itu pengulangan, bisa juga dengan adatut taukid. Yang ketiga ingkar atau tidak percaya, diberi kabar orangnya nggak percaya, maka membutuhkan penguatan atau taukid. Makanya di sini wastuhsinat tauqidu illa wahtalah bi khobarin kasailin fil mangzilah. Dianggap baik mendatangkan taukid apabila sail fil mangzilah. Maksudnya apa? Mukhotobnya, orang yang diajak berbicara itu malah tanya lagi, atau masih bingung ataupun nggak percaya gitu. Maka apa dianggap baik untuk mendatangkan taukid. Ya kadang-kadang kayak gitu. Dikasih tahu, tapi apa? Tanya lagi, masa kayak gitu? Atau bener nggak gitu loh. Dia bingung, masih bingung. Nah, ketika masih bingung, maka dianggap baik untuk mendatangkan taukid. Wa alhaqu imaratal ingkari. Kemudian ketika dia itu masih ada keingkaran, maka sama apa? Membutuhkan taukid. Satu, orang yang masih bingung, yang kedua adalah orang yang ingkar. Itu yang membutuhkan taukid. Jadi dalam kalam khobariyah ini mukhotomnya dibagi menjadi 3. Ada kalanya kholi dhihni, orang yang belum tahu terus dikasih tahu langsung paham. Yang kedua adalah tarodud, orang yang masih bingung, dikasih tahu 1 kali masih bingung, maka membutuhkan pengulangan ataupun dengan adatut taukid. Nah, yang ketiga adalah al-ingkar, orangnya nggak percaya.
Ketika orangnya nggak percaya, maka ini harus mendatangkan taukid. Kaaksihi linuktatin lam tashtabih. Tujuannya atau faedahnya itu supaya apa? Lam tashtabih, tidak serupa dengan yang lainnya. Kan biasanya kalau orang masih bingung kan antara A sama B itu masih bingung. Nah, ketika seperti itu berarti menggunakan adatut taukid. Paham ini? Paham? Ya, jadi kalau ada berita, umpamanya ya berita saya ngasih tahu ke kalian, nah kalian langsung paham. Nah itu tidak membutuhkan taukid. Tapi dikasih tahu ternyata belum paham juga, masih tarodud, masih bingung, maka membutuhkan taukid. Bisa pengulangan juga bisa dengan adatut taukid. Adatut taukid itu apa? Adatut taukid itu dijelaskan di bawahnya. Huruf ataupun alat-alat yang untuk mentaukidi, kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk mentaukidi. Nah yang pertama bikosamin, dengan kosam. Kosam itu sumpah. Wallahi gitu. Zaid mukul saya gitu mamanya. Jadi contoh gini, si Acil dipukul sama Om. Dipukul. Akhirnya si Acil itu bekem, ada luka lebam. Ngomong sama IB, balesin saya gitu, ataupun laporan sama orang tuanya, Ma, saya habis dipukul sama si Om gitu. Hari mana? Ini. Nah kalau ini berarti apa? Itu membutuhkan taukid. Itu padahal udah kelihatan. Kalau udah kelihatan sebenarnya kalau orang tuanya nggak tanya lagi, nggak usah ini lagi. Tapi umpamanya ngomong, ini itu mah luka lebam biasa, orang tuanya nggak percaya. Akhirnya apa? Wallahi. Siapa? Si Om itu mukul saya gitu. Wallahi. Gitu umpamanya. Ataupun dengan kod. Kod itu juga ketika bertemu dengan fi'il madi, maka artinya sungguh. Kalau bertemu dengan fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Kalau bertemu dengan fi'il madi itu bisa li taukid, bisa apa? Masih ingat ya? Ya soalnya balaghah ya nyambung-nyambung sama nahwu. Ya pembahasan yang ntar faedah ini. Ntar yang faedah itu di balaghah sama. Ya. Kalau yang nahunya dikupas kurang tuntas gitu ya, itu biasanya ntar kalian tanya, bisa aja li takrib itu menunjukkan waktu dekat. Contohnya apa? Qad qamati sholah, telah datang waktu sholat. Qad qamati sholah itu artinya telah datang. Telah datang waktu sholat, ayo cepetan sholat, itu berarti takrib. Tapi qad di sini yang dimaksud adalah li taukid. Kemudian inna juga sama, itu faedahnya li taukid juga. Terus lam ibtida, nun taukid. Nah nun taukid itu dibagi jadi dua. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Kalau nun taukid khafifah itu yang gimana? Liyaf'alan ataupun itu yaf'alani. Itu namanya nun taukid khafifah. Kalau yang taukid saya ada mulutnya susah ini. Ada lagi nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu yang biasanya nunnya itu bertasdid. Ketika nun taukidnya bertasdid,
Berarti apa? Dianggapnya nun taukid sakilah. Mana ini? Bentar. Nah, kalau yang kod, contohnya kod koma tisolah, kod koma zaidun, zaid sungguh berdiri. Kalau yang apa? Yang inna zaidan qaimun. Udahlah, kalian pasti tahu itu mah. Jadi tingkatan mukhatab itu ada kalanya ya Allah salah ya. Kalau mukhatab itu ada kalanya khalid dzihni, tarodud fil hukmi, ingkar lahu. Khalid dzihni itu benar-benar orang yang nggak tahu, tapi dikasih tahu langsung tahu. Kalau tarodud fil hukmi dikasih tahu masih bingung. Kemudian ingkar lahu, dia itu nggak percaya, dikasih tahu tapi nggak percaya. Nah yang kedua ini itu membutuhkan taukid. Yang kedua ini itu membutuhkan taukid. Nah, ada berita, saya ngasih tahu, dia masih bingung, berarti membutuhkan taukid. Ataupun saya ngasih tahu, tapi nggak percaya juga, berarti itu juga membutuhkan taukid. Nah kemudian taukid itu ada kalanya ke kalam isbat dan kalam nafi. Nah kalam itu ada dua, yaitu kalam isbat dan kalam nafi. Susah ya ini spidolnya, doyong-doyong dari mana ini. Kalam isbat, satu kalam isbat, dua kalam nafi. Ada kalam isbat, ada kalam nafi. Bedanya gimana kalam isbat sama kalam nafi? Kalam isbat itu berita tentang berita tentang Zaid melakukan suatu pekerjaan itu. Kalau kalam nafi itu apa? Berita tentang Zaid tidak melakukan pekerjaan itu. Zaid, contoh, ada mobil tabrakan, ataupun ada berita si Dila tabrakan gitu kan. Ada berita itu. Nah, itu namanya kalamnya isbat. Tapi kalau Dila tidak tabrakan, berarti itu namanya kalamnya nafi. Tentang Zaid melakukannya, itu namanya isbat. Kalau berita tentang tidak melakukannya atau tidak terjadi, berarti itu namanya kalamnya nafi. Nah, ini sama. Kalau khalid dzihni tidak membutuhkan taukid. Kalau tarodud fil hukmi sama ingkar itu membutuhkan taukid. Kalam itu ada kalanya isbat, ada kala kalamnya itu nafi. Nah, kalam isbat itu ada kalanya dengan biqosamin, satu kosam, dua qad, biqosamin qad, lamil ibtida, yang ketiga lam ibtida. Yang keempat, 1, 2, 3, ya benar. Yang keempat nun taukid. Yang kelima jumlah ismiyah.
Nah, nun taukid dibagi jadi dua. Ada kalanya nun taukid khafifah. Nah, kurang. Ada kalanya sakilah. Yang pertama qasam, yang kedua qad, yang ketiga lam ibtida, yang keempat nun taukid, yang kelima itu ada jumlah ismiyah. Ingat ya, membuat kata dalam bahasa Arab itu antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu lebih kuat jumlah ismiyah. Kalian nggak? Membuat kalimat jumlah itu antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu lebih kuat jumlah ismiyah. Dalam apa? Dalam kekuatan berita. Contoh, pakai fi'il madi. Zaid telah memukul. Berarti beritanya sudah lewat enggak? Sudah. Buat apa dibahas lagi? Ya enggak? Terus ada lagi. Pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Artinya apa zamannya? Hal dengan istiqbal. Nah, kalau istiqbal besok. Ya enggak? Bisa sekarang, bisa besok. Berarti apa? Tarodud. Tapi kalau jumlah ismiyah itu waktu itu. Makanya berita yang lebih kuat itu adalah jumlah ismiyah daripada jumlah fi'liyah. Kenapa ketawa? Emangnya saya lucu di sini? Jangan lucu. Kayak apa namanya? Yang pertama qasam. Qasam itu sumpah, qad itu qad, lamul ibtida itu lam ibtida. Tahu lam ibtida ya? Tahu ya? Udahlah, itu lam ibtida. Nun taukid khafifah. Tahu ya nun taukid khafifah? Tahu? Yaf'alan itu rombongan itu. La yakuman, la yakumanna itu yang sakilah. Kalau yang jumlah ismiyah udah tahu. Kemudian yang selanjutnya yang jumlahnya itu atau kalamnya itu nafi. Kalam nafi itu berita tentang tidak, ya agak susah lagi nih menurut saya. Tentang tidak melakukannya. Itu namanya apa? Jumlah nafi. Nah, jumlah nafi itu satu, taukidnya itu satu in zaidah. Yang kedua, ya ini kok ada sayup-sayup suara Al-Quran ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, suara Al-Quran selalu menggema di sini. Alhamdulillah, yarhamukallah. Karena nafiyah atau mangfian aja. Mangfian. Ada 4 ya. 3. Ya Allah, nggak kelihatan lagi nih. 3 lam ibtida. Salah. Ba zaidah. Zaidah. Sebelum ba zaidah ada dah. Lam juhud. Lam juhud ada nggak? Ya benar. Lam juhud. Yang keempat ba zaidah. Yang kelima ada qasam. Kalian udah di alfiahnya udah ada in zaidah. Jadi kalau ada maknafi di ikmalalaisa milas madunain, ikmalalaisa milas madunain ma'abaqonafin wa tatizukin, itu kan
Ma itu bisa beramal seperti halnya laisa ketika tidak bersamaan dengan in. Maksudnya apa? In zaidah. Nah, in zaidah ini. Jadi in zaidah itu berfaedah li taukid. Ketika ada nafi, ma nafi, setelahnya itu in, maka innya itu namanya in zaidah. Umpamanya in ma zaidun qaimun. In ma in masih ma'in setelah ma ya. Ma'in zaidun qaimun. Nah, ma'in zaidun qaimun itu innya namanya in zaidah. Faedahnya itu li taukid, untuk menguatkan suatu berita. Cerita dari kemarin itu cerita berita aja ini udah 1 bulan, 1 bulan. Ya, ma'in zaidun qaimun, umpamanya contohnya. Nah, innya ini in zaidah. Ma-nya tetap bermakna nafi tapi tidak beramal seperti halnya laisa. Karena apa? Karena innya itu jatuh setelah ma. Nah, faedahnya itu li taukid, untuk menguatkan berita. Yang ketiga, ada kana manfiyan atau kana yang didahului oleh nafi. Makana zaidun qaiman. Itu. Makana zaidun qaiman. Kurang nun ini. Nulisnya di mana ini? Di atasnya dah, daripada dihapus lagi. Susah nulisnya. Sebetulnya udah. Makana zaidun qaiman. Nah, ketika setelah manafi, ini kan manfian yang didahului oleh nafi. Jatuh setelah kana berarti itu faedahnya li taukid. Yang kedua juhud. Juhud itu apa? Yang namanya lam juhud. Wa qulu lamin ba'da ma kana aw lam yakun fali juhudi bana. Itu adanya di apa? Kitab apa? Fathur Rabi Bariyah. Imritnya enggak ada, adanya di sarahnya. Wa qulu lamin ba'da makana aw lam yakun fali juhudi bana. Yang namanya lam juhud itu apa? Yang namanya lam juhud itu? Yang namanya lam juhud itu yaitu sebelumnya itu ada lafaz makana atau lam yakun. Contohnya di sini apa? Ya, lam juhud itu ya di fi'il mudhari'. Contohnya apa? Makana zaidun liyakuma. Makana zaidun liyakuma. Ya, di lam juhud itu diambil nawasib. An, walan, wakai, walamukai, walamujuhud. Ya, kita kalau bahas balaghah ya sebenarnya nyambung sama nahu. Kalian ingat-ingat kalian. Mantik juga sama sebenarnya. Kalau jelasin mantik sampai nahu lagi. Makana zaidun liyakuma. Nah, soalnya balaghah ini dikarang itu buat mahamin Al-Quran ya. Makana zaidun liyakuma. Nah, ketika kayak gini ada lam juhud, maka faedahnya itu li taukid. Ini tingkatannya ini. Kemudian setelahnya yang keempat ada ba zaidah. Ba zaidah itu adalah ba tambahan, gak ada artinya. Tetapi ini adalah berfaedah li taukid. Kenapa? Ada yang perlu tanyakan? Cak, daripada tanya sama sampingnya, gak tahu lagi. Baca. Udah? Ada yang mau tanyain? Apa lanjutin? Lanjutin? Jangan-jangan, aduh pusing, daripada ini pusing banget. Lanjutin aja deh, biar cepat selesai. Gitu. Betul.
Oh, betul lagi. Ya Allah, saya tambah pusing ini. Yang pusing saya. Yang kemudian ada bazaidah. Ya, yang nggak paham coba tanyain mananya. Gak kelihatan ya, iya kalian gak nyediain spidol, biasanya ada spidol. Ya kan? Saya ada spidol di tas saya. Tapi tas saya di kamar apa di sini ya? Helm aja di sini ya. Helm di sini. Saya kayak gitu dah. Nyebar-nyebar nggak jelas. Bazaidah. Ya, ada di tas saya juga ada spidol. Meja saya ada nggak ya? Ada perasaan di loker. Nah, kemudian ada bazaidah. Bazaidah contohnya, ya Allah malah masuk semua. Ujungnya masuk semua, gimana ceritanya? Malah masuk semua, bisa masuk. Ya bazaidah contohnya mazaidun biqaimin. Ya, sama-sama ada 5, cuman beda taukidnya itu beda. Nah, biqaimin ini tidak ada artinya, cuman ada faedahnya. Faedahnya itu li taukid. Mazidun tidak ada bermula zaid, biqaimin itu orang yang berdiri. Mananya tetap. Bukan itu tetap dengan orang yang berdiri. Kalau bi-nya itu diartiin dengan, artinya dengan, berarti apa? Zaid dengan orang yang berdiri. Berarti Zaid dengan orang yang berdiri itu orang yang berbeda. Tapi ini beritanya itu adalah sebenarnya Zaid itu berdiri. Berarti apa? Bi-nya itu tidak memiliki arti tapi berfaedah, yaitu li taukid. Ya, satu lagi ya. Ya Allah, jatuh lagi. Nah, yang terakhir yaitu qasam. Contohnya wallahi ma zaidun qaimun. Nah, kalau qasam itu ya mesti mananya taukid. Wallahi Zaid itu nggak berdiri gitu. Wallahi saya nggak mukul. Yang mukul siapa? Gitu. Dipukul sama om. Akhirnya omnya ngomong, wallahi saya tidak mukul gitu, mamanya mukul si Acil. Wallahi saya mukul. Ya, kalau belahu wadih ini jadi berapa kaidah ini? Jadi 4 kaidah kayaknya. Langsung misa gitu. Kalau ini 3 nazom aja, 3 nazom jelasin kan lebih ya kan. Langsung selesai jelasin itu. Beh, pusing gak Beh? Beh? Masih bingung? Pusing? Pusingnya di mana Beh? Pusing gak kelihatan? Ya, kamu sih kacamatanya itu perlu disambung itu kamu. Biar jangan ada yang iseng. Emang kalau yang komplit kayak gini ada yang iseng? Sama? Ya udah itu dipotong sekalian semua terus pakai karet gini.
Pakai karet. Iya, pakai tali masker nggak apa-apa. Hah? Tuh kan ketawa doang. Ini teh, ini teh. Apa gitu. Udah doa.